pembelajaran yang ketiga dan keempat. Oke, jadi hari ini Ibu gabung antara pembelajaran 3 dan 4. Nah, kemarin kan sudah pembelajaran 1 dan kedua ya, sekarang digabung 3 dan 4 dengan tujuan supaya materi kita cepat selesai. Jadi kalian simak sampai selesai betul-betul ya. Kalau ada apa-apa yang Ibu bicarakan, kalian silahkan, mungkin kalau ada tugas dikerjakan ya, kalau ada PR kerjakan ya. Oke, jadi simak betul-betul anak-anak, karena materi kita sudah mau selesai ya. Dalam subtema keempat ini besok pembelajaran yang kelima dan keenam. Nah, jadi kalau tidak ada halangan bisa saja minggu depan kita sudah penilaian tengah semester ya, kalau tidak ada halangan ya. Kalau ada halangan, mungkin ada beberapa guru yang lain belum siap untuk ulangan, mungkin saja diundur lagi. Oke? Nah, anak-anak tetap semangat di rumah ya. Oke, seperti biasa sebelum Ibu Guru melanjutkan materi pembelajaran ini ya anak-anak, sebelum kita awali dengan berdoa, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru ini, oke? Sehingga pembelajaran Ibu Guru selalu berkembang ya, dan sudah dimonetisasi juga dari pihak YouTube pusat. Maka setiap video pembelajaran Ibu Guru jangan heran kalau kalian akan menemukan banyak iklan ya, karena iklan-iklan itu bukan dari Ibu Guru tapi dari pihak YouTube ya anak-anak, karena Ibu Guru sudah melewati tahapan-tahapannya dalam menjadi konten kreator. Nah, kayak anak-anak ya, jadi Ibu Guru itu subscribernya sudah 1000 subscriber, bahkan lebih ya, sekarang udah mau 4000 subscriber ya, sudah 1000 subscriber, sudah melewati itu Ibu Guru. Dan Ibu Guru juga sudah mencapai syarat YouTuber ya, 4000 jam tayang. Jadi Ibu Guru itu udah lebih dari 4000 jam tayang. Bayangkan anak-anak, satu hari ada berapa jam? Satu hari ada 24 jam. Nah, jadi harus mencapai 4000 jam tayang. Jadi Ibu Guru sudah mencapai itu semua. Itu semua berkat dukungan kalian semua ya, anak-anak Ibu Guru, dan juga semua teman-teman yang ada di mana saja. Oke? Terima kasih atas dukungan kalian semua. Oke? Oke guys, before you continue watching Ustaz Sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Ustaz Sweet. We are all friends on YouTube. Keep following Ustaz Sweet interesting and cool video. Okay guys, continue to create the follow talents. Good luck with it. Okay guys, my video channel Ustaz Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Ustaz Sweet if it is okay. Thank you so much everyone. Thank you so much everybody. Thank you so much my student. Oke, anak-anak, seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Oke? Nah, hari ini Ibu Guru tidak tampilkan ya teks doanya Bapak kami yang menggunakan bahasa speak English ya, bahasa Inggris di kanan atau di kiri ya. Jadi nanti Ibu usahakan minggu-minggu depan akan Ibu edit lagi video pembelajaran Ibu menggunakan teks English ya. Nah, karena pada saat Ibu membuat video pembelajaran itu, anak-anak itu sangat membutuhkan waktu lama ya, 4 jam sampai 5 jam, sehingga untuk menjadi video pembelajaran yang sangat menarik ya, jadi butuh waktu lama, pemikiran anak-anak ya. Karena kita membuat materi itu kan tidak asal-asal, jadi perlu pemikiran. Maka untuk menghargai hasil karya yang Ibu Guru buat, anak-anak tolong ya nonton video pembelajaran Ibu Guru sampai selesai ya, simak betul-betul, oke? Nah, kalau ingin memberikan komentar, anak-anak jangan terburu-buru ya, jangan baru masuk ke video Ibu langsung kalian sudah berikan komentar, tulis ketik, jangan, nanti akan masuk ke spam ya. Di spam itu maksudnya masuk ke tong sampah anak-anak, maka komentar kalian tidak akan muncul di studio YouTube Ibu Guru. Jadi Ibu Guru tidak tahu kalau kalian sudah menyimak atau tidak ya. Maka kalau kalian mau menyimak video pembelajaran Ibu Guru, tonton sampai 3 menit. Setelah 3 menit silahkan berikan komentar, atau mau tonton sampai selesai, sampai finish. Oke, nah baru berikan komentar silahkan, tapi jangan terburu-buru ya. Jadi sebelum 3 menit jangan dulu, setelah 3 menit oke, silahkan berikan komentar, atau lebih bagus sampai it finish. Oke, you watching my video channel it finish. Oke, nah baru kamu bisa use comment di bawah ya, gitu anak-anak. Itu cara menonton yang baik. Oke anak-anak, nah untuk mengawali tadi kita sudah berdoa bersama ya anak-anak ya. Oke, anak-anak tetap semangat ya, ikutin lagi video pembelajaran Ibu Guru, selanjutnya Ibu Guru akan tampilkan. Oke, tetap semangat, keep you spirit. Oke, see you, bye. Oke anak-anak, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada
ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, jadi disimak ya, setelah ini akan Ibu tampilkan video pembelajaran selanjutnya ya. Penjelasan Ibu dengar sampai selesai. Oke, semangat. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone, good morning my student. Nah anak-anak, tadi kan Ibu Guru sudah di video sebelumnya sudah mengajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama ya, dan Ibu juga sudah menyapa anak-anak ya. Nah sekarang kita lanjutkan saja di slide PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan. Hari ini kita masuk ke tema yang ke-6, subtema yang ke-4, pembelajaran yang ketiga dan keempat ya. Oke anak-anak, jadi langsung aja Ibu lewatkan. Terus ini juga teks doanya, kita tadi sudah berdoa ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya di slide yang utama ini. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayuran dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Nah anak-anak, jadi pembelajaran yang ketiga dan keempat ini adalah lanjutan materi yang kemarin ya, yang kemarin yang Ibu sudah kirim ke anak-anak ya. Oke, keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Oke, next. Nah, ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Oke, next selanjutnya. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Oke, next. Nah, ini adalah kata tanya anak-anak. Pasti anak-anak masih ingat ya, karena semester pertama kemarin juga sebenarnya materi kata tanya ini sebenarnya sudah kita pelajari ya. Jadi di semester yang kedua ini mengulangi lagi ya. Kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan? Nah, diskusikan dengan temanmu. Lingkari kata tanya yang dapat kamu gunakan berdasarkan teks di atas. Ada kata tanya siapa, ada kata tanya di mana, berapa, kapan, dan apa. Kalau kata tanya siapa berarti menanyakan orang ya. Kalau kata tanya di mana berarti menanyakan tempat ya. Kalau kata tanya berapa menanyakan jumlah atau nilai atau perincian ya. Kalau kata tanya kapan berarti menanyakan waktu ya. Kalau kata tanya apa berarti menanyakan informasi. Oke, next selanjutnya. Nah, buatlah kalimat tanya berdasarkan teks di atas ya. Di bawah ini disediakan jawaban sesuai bacaan. Buatlah kalimat tanya yang sesuai ya. Oke, next Ibu Guru lewatkan saja. Nah, ini gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung, berarti menggunakan huruf merangkai ya anak-anak ya. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membuatmu dalam membuat pertanyaan. Oke, next perhatikan contoh. Ini ada pertanyaan anak-anak, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Nah, jawabannya Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah menggunakan tulisan tegak bersambung atau tulisan merangkai ya. Oke, next. Siapa yang menanam buah dan sayur? Jawabannya ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Kapan semua tanaman disiram? Kapan berarti dia menanyakan waktunya anak-anak ya. Jawabannya semua tanaman disiram setiap hari. Oke, next. Siapa? Nah, siapa berarti menanyakan orang ya. Siapa yang memetik daun-daun yang layu? Jawabannya Dayu memetik daun-daun yang layu. Oke, next. Nah, di mana berarti menanyakan tempat anak-anaknya. Di mana ayah menanam buah dan sayur? Jawabannya ayah menanam buah dan sayur di belakang rumah. Oke, selanjutnya pertanyaan siapa berarti menanyakan orang lagi ya. Siapa yang memetik buah yang masak? Nah, jawabannya Ibu Dayu yang memetik buah yang masak.
Oke anak-anak, jadi nanti ibu guru kasih anak-anak tugas ya, anak-anak tulis di buku latihan ya menggunakan tulisan tegak bersambung atau menggunakan tulisan merangkai ya. Nah di sini sebenarnya sudah ibu guru berikan pertanyaan dan jawaban juga, tinggal anak-anak belajar menulis aja ya, memindahkan dari apa yang sudah ibu tampilkan ini ya. Nah pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan bacaan yang tadi kita baca di slide sebelumnya ya, di teks sebelumnya. Nah jadi ini ada pertanyaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 pertanyaan ya. Ada yang menanyakan siapa, di mana ya. Oke, dan jawabannya juga sudah ibu berikan. Jadi anak-anak tinggal menyalin saja dan belajar menulis ya. Oke, sekarang ibu guru lanjutkan saja ya di slide berikutnya. Karya hiasan A ini ya. Bahan yang digunakan adalah plastik warna-warni. Nah seperti ini anak-anak, ini plastik biasa ya, plastik yang kalau kita belanja beli makanan atau sayuran atau apa itu kan ada plastiknya yang warna hitam, ada yang warna merah ya, ada juga warna putih. Yang ini digunakan plastik warna merah ya, lalu dikreasikan atau dibuat suatu karya ya, prakarya seperti itu menjadi bunga yang cantik seperti bunga mawar ya. Oke, next. Nah, berikutnya adalah karya hiasan B ya. Bahan yang digunakan adalah kertas tisu. Jadi menggunakan kertas tisu itu dibuat ya anak-anak, dibentuk seperti bunga, jadi bunga melati ya. Oke, next selanjutnya. Nah, karya hiasan C seperti ini. Bahan yang digunakan adalah kertas lipat. Jadi kertas-kertas warna-warni seperti kertas-kertas origami itu ya, warna-warni itu dilipat-lipat atau seperti kertas karton, manila ya. Nah, sehingga membentuk seperti bola-bola atau bintang-bintang atau bunga seperti ini ya. Oke, next. Nah, jadi itu hanya sekedar pengenalan aja ya tadi ya, ibu tidak suruh kalian bikin prakarya itu, tidak, karena kita mau kejar materi kita ya. Oke, di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Nah, mangga yang sudah masak mulai dipetik. Oke, next. Mangga yang dipetik ditimbang. Nah, Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang ya. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut. Nah, ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Kalau keranjang yang kecil ini isi mangganya ada 5 kg ya. Sedangkan keranjang yang besar isi mangganya ada 15 kg. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik ya. Nah, satu plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik ya. Nah, beri tanda besar dari, kurang dari, atau sama dengan pada soal-soal berikut ya. Nah, anak-anak, ini ibu guru berikan contoh, ini soal matematika ya. Di sini ada keranjang, isinya ada 5 kg keranjang dan ini ada 1 kg keranjang. Maka 5 kg besar dari 1 kg dan tanda simbolnya seperti ini anak-anak ya. Nah, menunjukkan yang besar ini ke angka yang besar, sudut yang kecil ke angka yang kecil. Oke, next selanjutnya. Number 2, di sini ada 25 ons dan di sini ada 2 kg ya. 2 kg ini kita rubah dulu atau kita konversikan ya, penyebutnya menjadi ons ya, menjadi 2 kg ini sama dengan 20 ons ya. Nah, sekarang kita lihat 25 ons ini sama dengan berapa 20 ons? Ternyata 25 ons ini adalah besar dari 20 ons ya. Oke, jadi tanda simbol yang digunakan adalah besar dari seperti ini anak-anak ya. Yang besar menghadap angka besar, yang sudut kecil menghadap angka yang kecil. Oke ya. Next. Nomor 3 atau number 3, ada 40 ons di dalam keranjang ini bunga ya, dan ini ada 4 kg. Nah, karena ini kan penyebutnya berbeda, kita konversikan dulu agar penyebutnya sama ya. Jadi 4 kg dirubah menjadi ons sama dengan 40 ons. Ya, anak-anak bisa lihat di tangga satuan berat yang sudah pernah ibu guru berikan ya. Jadi kalian bisa baca-baca, buka lagi buku catatannya ya. Jadi 4 kg itu ke ons itu turun tangganya 1 tangga, maka dikalikan 10 karena hanya 1 tangga turunnya. Jadi 4 dikali 10 sama dengan 40 ons ya. Nah, karena sama kanan dan kiri nilainya sama-sama 40 ons, maka simbolnya adalah sama dengan ya.
Oke, nomor 4. 50 ons di sini ada 2 kg. Anak-anak urubah dulu 2 kg dikonversikan ke ons ya. Nah, karena kilogram ke ons ini kan dia turun tangga 1 tangga, maka kalau turun 1 tangga dikalikan 10. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20 ons ya. Nah, sekarang satuannya sudah sama-sama onsnya. Yang 50 ons nilainya besar dari 20 ons, maka simbolnya tandanya seperti ini anak-anak ya. Jadi yang besar ini menghadap angka yang besar, yang sudut kecil menghadap angka yang kecil. Oke. Nah, sekarang nomor 5 ya, 3 kg kita rubah menjadi ons. Jadi 3 dikalikan 10 sama dengan 30 ons. 10-nya dapat dari mana? Karena dia turun tangga ya. Jadi dikalikan 10. Maka 30 ons sama dengan 30 ons ya. Kan ini juga sebelah kanan. Oke. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Nah, pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Oke, nah Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Jadi dia bagi tugas anak-anak ya untuk menyiram tanaman tersebut ya. Nah, sekarang pilihlah kata tanya sebagai awal pada kalimat ya. Gunakan huruf kapital di awal kalimat, gunakan tanda tanya di akhir kalimat, gunakan huruf tegak bersambung atau biasa disebut dengan merangkai ya. Nah, perhatikan contoh. Membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang, nah ini anak-anak kalimatnya ini masih belum rapi ya, atau masih berantakan. Jadi kita susun menjadi kalimat yang benar. Nah, jadi siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Jawabannya adalah Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot ya. Nah, oke, Ibu lanjutkan lagi. Dapat kaktus di mana tumbuh. Anak-anak disusun ini menjadi kalimat yang benar ya. Di mana kaktus dapat tumbuh? Setelah kita susun ya, maka jawabannya kaktus dapat tumbuh di daerah kering seperti gurun. Oke, next number 2. Air menyimpan kaktus di mana? Nah, pertanyaannya di mana kaktus menyimpan air? Nah, ini pertanyaan ini kita susun ya anak-anak. Dari atas ini kan kalimatnya masih berantakan. Kata-katanya kita susun menjadi kalimat tanya yang benar ya. Jawabannya kaktus menyiram air pada batangnya. Kaktus menyimpan air atau menyimpan cadangan air di dalam batangnya ya. Oke, number 3. Bentuk daun bagaimana kaktus? Nah, ini masih berantakan, jadi kita susun pertanyaannya. Bagaimana bentuk daun kaktus? Jawabannya daun kaktus biasanya berdiri. Oke. Menyiram di sekolah kaktus siapa? Nah, siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Siti bertugas menyirami kaktus di sekolah. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan ini setelah kita menyusun kata-kata yang belum tepat ini anak-anak ya. Jadi kita susun kata-katanya menjadi kalimat tanya yang benar ya. Oke, nomor 5. Kapan menyiram Siti kaktus? Nah, sekarang kita susun menjadi kalimat yang benar. Kapan Siti menyiram kaktus? Nah, jawabannya Siti menyiram setiap 3 hari sekali. Oke. Nah sekarang anak-anak ya, tugas berikutnya ini ada berilah tanda besar dari, kurang dari, atau sama dengan ya. Ini tugasnya juga matematika ya. Di sini ada 25 ons, di sini ada 10 ons ya. Nanti antara 25 ons dengan 10 ons ini anak-anak beri tanda di sini, besar dari kah atau kurang dari atau sama dengan ya. Oke, nanti ini pindahkan juga di buku latihan ya matematika ya. Oke, sekarang yang nomor berikutnya, ini di sini sebelah kiri ada 10 ons, di sini ada 35 ons. Maka tandanya di sini anak-anak berikan apakah tanda besar dari atau tanda kurang dari atau tanda sama dengan ya. Oke, sekarang nomor 3, soal nomor 3, 12 ons, di sini 10 ons ya. Nah, di sini anak-anak beri tanda nanti apakah dia besar dari, kurang dari, atau sama dengan. Berikan simbolnya ya. Ini juga nanti anak-anak pindahkan di buku latihan ya matematika. Oke, jadi sampai di situ anak-anak
Jadi ini ada dua pembelajaran ya, pembelajaran yang ketiga dan keempat ya. Makanya ibu agak cepat ya anak-anak, agak dikebut supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Jadi ini pas, jadi tidak terlalu panjang. Jadi tadi ada dua soal ya, bahasa Indonesia dan yang menulis merangkai itu, dan matematika ada kalau nggak salah tadi 3 soal ya. Anak-anak nanti pindahkan di buku latihan seperti biasa. Setelah selesai menulisnya lalu difoto kirim ke WA ibu ya. Nah oke anak-anak, nanti kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Oke, tetap semangat. Halo anak-anak semuanya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah menyimak ya semua penjelasan dari Ibu Guru di video ini. Oke anak-anak, dan mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami dan paham dan mengerti dengan penjelasan dari video pembelajaran Ibu Guru. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya besok.